Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30 dengan tema penyertaan Tuhan kepada gerejanya. Dalam ayat yang ke-21 tertulis demikian. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Berbicara tentang penyertaan Tuhan kepada gereja, itu berarti menyatakan kepada kita bagaimana Tuhan hadir dan terlibat dalam kehidupan serta pelayanan gereja. Kehadiran Tuhan terhadap gereja dapat meliputi berkat rohani, sebagaimana pertumbuhan iman jemaat dalam persekutuan. Itu artinya bahwa gereja itu adalah pribadi kita di hadapan Allah. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20 menyatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat ini menekankan bahwa tubuh manusia adalah tempat tinggal Roh Kudus yang diberikan Allah. Dan karena itu harus diperlakukan dengan hormat dan tidak boleh digunakan untuk dosa. Lalu apa hubungan tubuh manusia dengan gereja? Alkitab sering menggambarkan gereja sebagai tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepala dan jemaat adalah anggota-anggotanya. Dengan demikian, penyertaan Tuhan akan dialami oleh setiap orang percaya yang menerima kehadiran Roh Kudus dalam kehidupannya. Kehadiran Roh Kudus inilah yang dimiliki oleh para murid Yesus. Kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19-30 menceritakan setelah kematian Stefanus, para murid yang ada di Yerusalem mengalami penganiayaan. Akibat dari penganiayaan tersebut mereka tersebar ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Meskipun demikian, Alkitab mencatat bahwa para murid yang dianiaya memberitakan Injil kepada orang Yahudi dan Yunani, sehingga sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Dalam ayat 22 tertulis, maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Bagian ini menjelaskan bahwa jemaat di Yerusalem, yang merupakan pusat gereja Kristen awal, mendapat kabar tentang pertumbuhan jemaat di Antiokhia yang baru saja terbentuk. Jemaat di Yerusalem merasa perlu untuk memastikan bahwa pertumbuhan gereja di Antiokhia berjalan baik. Mereka kemudian mengutus Barnabas, seorang tokoh gereja yang dikenal baik dan penuh dengan Roh Kudus dan iman, untuk pergi ke sana dan melihat sendiri apa yang terjadi. Ayat 23 menyatakan bahwa Barnabas ketika sampai di Antiokhia melihat adanya kasih karunia Allah yang bekerja dengan kuat di sana. Dia bersukacita karena hal itu. Selain melihat kasih karunia Allah, Barnabas juga menasihati dan memberikan dukungan kepada jemaat di Antiokhia untuk tetap setia kepada Tuhan dan terus bertumbuh dalam iman. Ia juga membawa Paulus ke Antiokhia dan tinggal bersama-sama dengan jemaat 1 tahun lamanya. Mereka mengajar banyak orang yang kemudian di Antiokhia lah murid-murid pertama kalinya disebut Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Melalui firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa setiap pribadi kita adalah gereja. Tugas kita sebagai gereja yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kita akan mengalami penyertaan Tuhan dan dipenuhi Roh Kudus apabila hidup kita tetap setia kepada Tuhan serta terus bertumbuh dalam iman dan pengharapan kepada Kristus. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.